Kalimat berdasarkan tenses atau perubahan bentuk kata kerjanya. Pengertiannya, perubahan bentuk kata kerja atau tenses itu ada beberapa macam. Nah, untuk macamnya sendiri bisa dilihat dari waktu dan kejadiannya. Waktunya apa saja? Ada present, waktu sekarang, past, waktu lampau atau waktu yang sudah berlalu. Future, waktu yang akan datang atau yang akan dilakukan. Nah, itu waktunya ya, 3. Terus ada eventnya, yaitu simple, biasa terjadi, continuous, yang sedang terjadi, perfect, yang sudah terjadi. Sedangkan ada nonverbal dan pasif. Di situ maksudnya apa? Untuk tipe-tipe yang tidak ada aktivitasnya. Nonverbal tidak ada aktivitasnya. Pasif ketika subjeknya tidak melakukan aktivitasnya. Nah, dari macam tersebut, macam waktu dari waktunya ya, dan kejadiannya, muncullah bentuk atau di sini sebenarnya ciri dari kata kerjanya. Kalau present itu identik dengan verb 1 dan verb SIS, tidak jauh-jauh dari dia. Past identik dengan verb 2. Future identik dengan will, verb 1. Sedangkan simple, kalau eventnya simple nanti tidak kita munculkan, nggak ada, karena nggak ada ya. Maka kembali ke waktu-waktunya. Continuous, kata kerjanya identik dengan be verb ing. Perfect identik dengan have verb 3. Sedangkan nonverbal, kata kerjanya be, ya kata kerja intinya be, dan diikuti pelengkap atau anap. Nah, adjektif, noun, adverb atau pronoun. Pasif itu be verb 3. Nah, identik dengan itu. Itu ciri-ciri rumus dasarnya sebenarnya. Not dari bentuk kata kerja tersebut di atas dikombinasikan dan membentuk 16 macam tenses. Jadi dari 8 macam tersebut jadi 16 tenses dan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok aktif, pasif, dan non-verbal. Contoh, dia menelponku sekarang. Dia menelponku kemarin. Dia menelponku besok. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan kata kerjanya. Hanya yang berbeda apa? Waktunya, sekarang, kemarin, dan besok. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada perbedaan. Kalau sekarang ya ditranslate she is calling me now. Kalau kemarin kita translate she called me yesterday. Kalau besok berarti she will call me tomorrow. Nah, itu perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia hanya berbeda di waktu-waktunya saja. Kalau bahasa Inggris kata kerjanya berbeda, waktunya juga berbeda. Itu untuk verbal aktif. Verbal pasif bagaimana contohnya? Contohnya, pintu dibuka oleh dia. Subjeknya tidak melakukan aktivitas dibuka. Pintu kan nggak bisa membuka. Nah, yang buka siapa? Di objek dianya. Kata kerjanya pun berbeda-beda. Awalnya dibuka saja. Pintu dibuka oleh dia sekarang. Pintu dibuka oleh dia kemarin. Nah, beda 2 waktunya saja. Bahasa Inggris beda kata kerjanya. The door is being opened by me now. Nah, kan sekarang. The door was opened by me yesterday. Nah, kata kerja berbeda, waktunya juga berbeda. Untuk nonverbal, contohnya, dia adalah pilot sekarang. Dia adalah pilot tahun lalu. Predikatnya bukan kata kerja, teman-teman. Untuk nonverbal, predikatnya bukan kata kerja. Ketika di bahasa Inggris ya predikatnya tetap muncul kata kerja, tapi tidak ada aktivitasnya. Yang berbeda di kalimat bahasa Indonesianya hanya waktunya saja, sekarang, tahun lalu. Bahasa Inggris muncul kata kerja is. Nah, he is a pilot now. He was a pilot last year. Pengelompokan tenses, ada 16 tenses di atas digunakan dalam 3 kelompok kalimat. Yang pertama, kelompok active voice. Kita pakai ke 16 macam namanya.
2. Kalimat passive voice ada 10 tenses atau 10 macam tenses ya. 3. Kalimat nonverbal hanya pakai 8 bentuk. Nah, penerapan dalam penggunaan kalimat 3 kelompok di atas bisa diterapkan dalam berbagai penggunaan kalimat seperti kalimat statement, kalimat pernyataan, aktif, pasif, nonverbal ada semua. Kalimat question atau pertanyaan, aktif, pasif, nonverbal bisa ada bentuknya semua. Khusus untuk imperatif hanya aktif dan nonverbal. Sedangkan eksklamatory bisa semuanya juga ya. Kalimat pertanyaan, pernyataan, perintah atau larangan, dan untuk kekaguman ada semua kecuali yang perintah ya, perintah nggak bisa pasif. Nah, macam-macamnya ada 16 dari namanya ya. Ada simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect continuous, past future perfect, past future continuous, past future perfect continuous. Nah, ada 16 ini. Nah, dibagi menjadi 16 tersebut untuk namanya, nama tensesnya atau macamnya. Untuk verbal aktif itu mempunyai bentuknya masing-masing. Contoh, saya membuka pintu, berarti bisa teman-teman translate menjadi 16 macam. Kalau pintu dibuka oleh dia, tidak, hanya ada 10. Nah, simple present punya sendiri, present continuous punya sendiri, present perfect continuous jadi satu, simple past punya sendiri bentuknya, past continuous punya sendiri, past perfect dan past perfect continuous jadi satu, simple future continuous jadi satu, future perfect continuous jadi satu, simple past future dan past future continuous jadi satu, past future perfect dan past future perfect continuous jadi satu. Nah, kalau nonverbal bagaimana? Nonverbal contohnya, kamu pintar, nggak ada aktivitasnya, maka ada 8 macam, 8 bentuk yang bisa teman-teman pilih. Ada simple present continuous jadi satu. Nah, intinya untuk nonverbal setiap 2 tenses memiliki satu bentuk yang sama. Thanks for watching.